kita mau belajar lagi nih. Lebih lanjut mengenai ruqyah. Nah, kayaknya kalau misal kita ngomongin ruqyah nggak afdol ya, Bu Nyai ya. Kalau kita nggak ngundang langsung sama ahlinya. Betul. Ya, langsung aja ya kita panggilkan. Ini dia, Ustadz Hafidz. Silakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz di sini. Iya, di tengah-tengah Ustadz. Tengah-tengah aja kita di sini. Di tengah-tengah ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya, Alhamdulillah sehat baik Ustadz. Nah Pak Ustadz, kita kan lagi ngebahas mengenai ruqyah nih ya. Pak Ustadz kan ahlinya nih di bidang ruqyah nih. Aku tuh penasaran, kepo, biasa ibu-ibu ya kan kita kepo nih ya. Kira-kira pasien seperti apa sih yang paling sulit di ruqyah? Ada jenis tahapan sihir sebetulnya. Jadi sihir itu macam-macam. Nanti kita akan bahas. Cuma tadi betul yang dikatakan Bu Nyai, Masya Allah. Nih, kalau tahapan ruqyah itu memang banyak sekali metode ruqyah yang memang disalahgunakan. Sehingga akhirnya pasien itu mengeluhkan satu keluhan kemudian tidak sembuh. Kayak gitu. Makanya kunci ruqyah itu intinya kalau pengen sembuh syaratnya ada 3. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ya, yang tadi ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah itu, antakuna bil kitab wa sunnah. Jadi sembuh atau tidak itu tergantung metodenya sebetulnya. Jadi yang pertama itu harus dengan Al-Quran. Nah, kedua dengan sunnah, doa-doa yang diajarkan Nabi. Kedua dengan antakuna bil logatil arabiyah au bil logatil mafhumah. Boleh dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa sehari-hari. Dengan ayat taqidah harus meyakini yang menyembuhkan itu bukan ruqyah itu sendiri, yaitu Allah. Betul ya Bu? Iya. Masya Allah. Jadi itu sih sebenarnya sulit atau tidak itu tergantung metode sebetulnya. Metode dan juga keyakinan. Keyakinan juga keyakinan yang beliau bersandar kepada peruqyahnya atau kepada Allahnya. Nah, seperti itu. Kalau bersandar kepada peruqyahnya malah nggak boleh. Boleh, bukan karena muhrim. Semuanya itu dari Allah. Bersandar pada peruqyahnya soalnya ya. Ya, betul. Benar-benar. Jadi semua lagi balikin ke Allah ya. Atas izin Allah semuanya Betul. bisa sembuh Betul. ya. Benar. Nah Pak Ustadz, kira-kira nih kalau ada penyakit mungkin yang sulit banget atau mungkin masalah hidup yang rumit banget gitu. Berapa kali sih mesti terapi sebenarnya orang tuh untuk melakukan Berapa kali di ruqyah? Di ruqyah gitu. Bagusnya. Kalau ruqyah sendiri sih sebetulnya ada yang memang harus setiap hari melakukan ruqyah. Karena nggak mungkin dong dia datang kepada ustadznya. Ya kan jauh juga, misal dari Bogor ustadznya di Banten gitu kan. Wah itu jauh juga, belum ongkosnya. Baiknya juga diajarkan oleh Nabi untuk meruqyah sendiri di rumah. Kayak gitu. Sebetulnya kita setiap hari, kadang-kadang ada yang nih, Ustadz saya ada yang nempel nggak nih? Ada Bu. Apa? Baju ibu nempel? Itu juga, anak saya juga suka nempel. Iya gitu. Makanya kadang pertanyaan kayak gitu yang membuat mindsetnya jadi kepikiran gitu kan. Ketika kalau dia misalnya ini dikasih tahu sama si yang ditanya itu punyanya, ente nih ada yang nempel gini. Itu kan balik-balik itu mikirin dia tuh. Yang tadinya nggak apa-apa jadi kenapa-kenapa gitu kan. Jadi overthinking gitu kan. Kemudian dia mikir macem-macem gitu. Itu juga macem-macem. Betul, Ustadz. Yang sering kejadian itu kan memang seperti itu ya. Betul. Sehingga orang itu menafsirkan bahwa ruqyah itu satu hal yang mistik gitu. Betul. Nah, kayak berhubungan dengan hal mistik. Ini gimana Ustadz? Nah, kadang-kadang kasus ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Ada ibu-ibu usia gemuk 50 tahun. Berat badan 1 kintal lebih, Bu. 1 kuintal 100 Udah gitu kilo dia lebih ya? datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz nih sayanya kayaknya ada yang nggak demen nih sama saya. Kayaknya ada yang nyantet saya ini. Kan kita secara medis aja udah kelihatan. Ibu bobotnya sekian, gitu kan. Lemaknya, kolesterolnya banyak. Kalau umurnya juga sekian. Nah, itu kadang-kadang yang salah kaprah nih. Hati-hati itu. Nah, makanya ruqyah itu minimal kita diajarkan oleh Nabi itu wakana Nabi SAW yu'awidhu wa yamsahu biyamini. Jadi Nabi itu meruqyah dengan telapak tangan kanan dan mengusapnya. Jadi ibu kalau misalnya pengen meruqyah sendiri tinggal baca surat apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca mau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri berlindung min ainil jinni wal ins. Jadi berlindung dari pandangan manusia dan jin. Jadi hati-hati yang sering upload foto-foto. Karena buhul sihir itu bisa
lewat itu juga Lewat ya itu? Ustadz, ya betul. Betul ya, Bunya ya, pernah ini ya. Dengar itu. Nah itu hati-hati yang sering upload foto minimal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah Ya, kalau mau upload foto berlindung. minimal itu. Jadi khawatir ada ain. Contoh ain itu gini. Kepada misalnya kita ngeliat teman kita, rambut ente bagus ya. Itu bisa jadi ain Ibu. Ya. Nah, jadi ketika kita ngucapin kayak gitu tanpa ngucapin lafaz Allah, tiba-tiba rambutnya rontok sendiri. Kemudian, ente Masya Allah badannya bagus ini. Tiba-tiba dia ada mindset kemudian banyak makan, kayak gitu. Itu berupa ain sebetulnya. Jadi ain itu adalah sugesti, bisa pandangan benci atau hasud. Ya. Makanya hatta nazalatil muawwidatan. Sampai Nabi Muhammad SAW menurunkan 2 surat. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Anas, ya. Jadi akhdhu bihima wa tarokama siwahuma. Beliau membaca surat ini, 2 ini, dan meninggalkan selain bacaan yang lain kecuali mengamalkan 2 surat ini. Kan ada kalimatnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Kan ada kalimat di akhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang yang hasud sama kita, ya Allah, kita minta perlindungan seperti itu. Oh gitu Jadi ya, banyak Masya Allah. Subhanallah. Nah kebetulan nih Pak Ustadz nih, nah tadi kan sebelum mulai acara ada ibu-ibu nih di sini nih yang curhat gitu loh, katanya pengen diruqyah. Nah kira-kira siapa nih ibu-ibu yang mau diruqyah tadi di sini? Mungkin langsung bisa maju ke depan. Silakan Bu. Ya, ini mic-nya. Silakan. Jadi katanya ada masalah Pak Ustadz yang pengen diselesaikan. Silakan Bu. Perkenalkan diri dulu Ibu. Namanya siapa? Dari mana? Assalamualaikum, nama saya Bobi dari RYC Ciampea. Oke, dari Bogor. Bogor. Ya, silakan mungkin ada yang mau diceritakan dengan Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya punya keluhan, apa ya, memang dari kecil suka ini ya, suka melihat sesuatu gitu. Lalu terkadang saya kalau punya seperti yang nggak bisa masalah yang nggak bisa saya pecahkan, suka Nangis sendiri. Nangis. Iya nangis sendiri, kadang bicara dengan kaca gitu ya. Lalu kalau terkadang tidak kuat, pernah saya mengalami kesurupan gitu. Dan ada yang berusaha untuk ini mengobati, datang ke rumah, dipanggil gitu beberapa kali. Itu aja Pak Ustadz. Jadi itu masalahnya Pak Ustadz. Nah mungkin ibu-ibu di sini dan pemirsa di rumah pasti penasaran banget dong ya proses ruqyahnya gimana. Nanti kita akan saksikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hayya. Bu Nyai dan Pak Ustadz, saya mau kepo. Suami saya hobinya main handphone terus. Kalau dipanggil nyautnya lama banget. Terus bisa nggak suami saya diruqyah supaya berubah dan nurut sama saya? Masya Allah. Pertanyaannya kedemenan ibu-ibu banget. Semua ibu-ibu kan demennya lakinya nurut ya.